So, 10 tahun lalu, lu mungkin masih suka main PS, selalu menantikan weekend untuk bisa bermain seharian, dan meskipun lu diajakin sama orang tua lu untuk jalan-jalan, lu males, dan lu cuma pengen main game dan gak ada yang bisa menghentikan lu untuk bermain game sepanjang waktu, sendirian atau mungkin sama teman-teman lo. Nah, kini kembali ke era sekarang, lu pengen main game, lu nyari game-game yang sekiranya menarik buat lu di Steam, lu download, lu mainin 5 menit, 10 menit, 15 menit, kemudian lu uninstall. Lu pernah ngerasain? Gue pernah ngerasain. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa ngerasain hal ini gitu? Padahal game zaman dulu yang kelihatannya burik itu, yang animasinya jelek, kontrolnya aneh, itu juga bisa dibilang salah satu game terbaik di masa hidup kita gitu. Kok bisa dari momen terbaik jadi sesuatu yang membosankan? Nah, sebenarnya ini karena gamenya yang jelek, atau kitanya aja udah ketuaan buat main game? Gue juga udah coba untuk nyari tahu dan nemuin jawabannya. Nah, ayo kita coba bahas satu-satu. So, sebenarnya nge-game itu udah nggak kayak zaman dulu lagi gitu. Seperti yang tadi gue bilang di awal ya. Zaman dulu kita benar-benar menantikan buat main game di akhir pekan. Dan kalau enggak nih, orang tua lo bakal ngomel-ngomel, suruh lo untuk belajar, ngerjain tugas gitu. Dan padahal kata Timothy Ronald kan sekolah itu nggak penting banget gitu. Ngapain gue belajar pelajaran monyet begini gitu loh. Nah, kemudian lu mungkin akan mengakalkan sistem ya, kayak contohnya mungkin lu ngundang teman lu ke rumah, terus ngasih tahu kalau lu belajar bahasa Inggris dengan bermain game tersebut, dan caper nih kalau misalkan lu udah pernah belajar, dan kemudian lu minta izin buat main game sama orang tua lu selama 30 menit gitu. Kemudian setelah sekian tahun lewat gitu ya, temen lu udah mulai sibuk dengan kerjaannya sendiri, terus lu udah bisa main game kapanpun karena lu udah jauh dari pantauan orang tua, mungkin karena lu kuliah atau mungkin lu udah kerja gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh yang malah bikin lu punya keinginan yang sangat rendah untuk bermain game gitu. Atau mungkin karena lu udah nggak ada lagi waktu karena kegiatan sehari-hari lu cuman kerja, tidur gitu. Sebelum ini, gue sempat nanya sih ke teman-teman gue gitu ya, kayak kenapa sih lo udah jarang main game lagi gitu? Dan mostly semua jawabannya itu sama gitu loh. Kayak ya game udah nggak kayak dulu lagi. Ya meskipun game sekarang udah kayak kelihatannya beda gitu dengan yang dulu ya, kayak yang burik, yang sekarang mostly ini game-game itu udah kebanyakan gacha gitu, atau juga udah ada DLC-nya kalau lu mau nikmati gamenya secara full gitu ya. Kelakuan game-game kapitalis macam EA gitu, Konami, dan juga MiHoYo nih khususnya nih, beda kayak zaman dulu. Misalkan kita kalau beli game ya udah langsung dapat semuanya gitu tanpa ada unlockable karena lu perlu beli DLC gitu. Ya kalau misalkan lu mau membuka sesuatu yang terkunci ya lu harus namatin gamenya, kayak lu namatin achievement something gitu loh, yang emang worth untuk dicapai gitu. Gua pun sendiri juga masih ngerasain serunya buat main Super Mario gitu, Winning Eleven, Crash Bandicoot gitu ya. Tapi bukan artinya game yang lewatin masa-masa lalu itu adalah game-game sampah gitu, meskipun gamenya burik gitu ya. Gak semua game ya itu jelek gitu, tapi ya banyak lah game-game sampah gitu. Tapi again, game-game zaman dulu itu bukan artinya nggak ada game yang sampah gitu. Tapi mostly game-game yang sempat kita mainin di zaman itu tuh, game-game zaman dulu tuh kayak ngedrive kita untuk penasaran untuk gimana cara nyelesainnya, gimana cara namatinnya gitu, dan apa yang bisa kita dapetin ketika kita berhasil untuk menyelesaikan game tersebut gitu. Game-game yang kita mainin di masa kecil dulu memberikan rasa penasaran untuk gimana cara kita menyelesaikannya gitu. Dan juga apa yang kita dapatkan ketika kita berhasil menyelamatkan game tersebut, itu yang kadang menjadi titik serunya gitu. Nah, tapi di era saat ini gitu ya, yang bikin kita udah mulai jarang dan males main game itu sebenarnya adalah karena kita udah mulai kurang disiplin nih untuk main game lagi gitu. Nah, setelah gue ngucapin hal tadi, gue yakin lo akan ngomong kayak, emangnya buat main game tuh perlu kedisiplinan? Basically, iya teman-teman. Masih ingat sekarang udah berapa banyak sosial media yang kita cek setiap hari? Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada YouTube gitu. Banyak banget yang kita cek. Belum lagi Twitch, kalau misalkan lo nonton Twitch, belum lagi berbagai macam, ya apapun yang lo buka gitu saat ini. If you know what I mean. Dan semua itu rebutan buat mereka untuk tolong dong cek gue tiap hari gitu, dan itu akan memberikan stimulasi ke otak lo, dan stimulasi tersebut tuh bisa dibilang lebih baik daripada game-game yang udah ada saat ini gitu. Dan again, gue pekerja di bidang produk, dan gue paham aplikasi sosmed yang dibikin itu semuanya berlomba-lomba untuk ngambil atensi lo setiap saat, dan juga achievement bagi mereka itu adalah kalau misalkan aplikasi mereka tuh dibuka lebih lama daripada aplikasi lain yang ada di luar sana gitu, termasuk game juga gitu. Nah, terlebih nih buat lu pada yang nonton Reels, TikTok, YouTube gitu ya, yang short-short gini lah, buat gue tuh semua terlalu berbahaya karena ngasih dopamin yang terlalu tinggi banget nih. Terlebih buat lu nih yang misalkan nonton Reels, TikTok, YouTube, short gitu ya, yang bisa dibilang buat gue nih sangat berbahaya, yaitu ada ngasih dopamin yang terlalu tinggi gitu, dan bikin lu stop untuk craving reward gitu. Semua itu lebih membutuhkan kedisiplinan yang lebih rendah daripada buat main game. Masih ingat gak sih gimana kayak kita serunya buat namatin sebuah game di zaman dulu gitu ya, kayak gue bisa
bisa ketemu bos kura-kura di Mario Bros saya udah suatu achievement yang tinggi banget gitu, karena gue harus mungkin 2-3 bulan gitu untuk mencapai titik tersebut gitu. Dan atau mungkin kalau misalkan lu main Harvest Moon selama 3 tahun gitu ya, satu hari lu cuma bisa lewatin 2 atau 3 hari doang. Harvest Moon kalau misalkan lu seriusin tuh panjang banget harinya gitu ya, itu benar-benar butuh yang namanya kedisiplinan sangat tinggi gitu. Dan kalau misalkan dibandingin sama TikTok nih, gimana sih grafiknya gitu ya, kemungkinan besar sih akan kayak gini nih. Again, jadi caranya adalah gimana cara gue untuk membangun kebiasaan kan. Disclaimer, sebelum gue ngasih tau triknya, perlu diketahui bahwa mengetahui batasan diri itu adalah kunci. Meskipun gue udah ngasih tahu triknya, tapi lu nggak punya kekuatan untuk menahan diri gitu ya, semuanya tetap aja nggak akan berguna. Bahkan, gue pun kadang juga masih suka untuk doom scrolling, meskipun gue udah mencoba untuk sebisa mungkin untuk nggak buka sosmed. Itu semua tergantung lu yang menentukan kebiasaan baik dan juga buruknya. Nah bagi gue, nge-game itu sesuatu yang sehat dan nggak ada yang salah dibandingin kalau kita nonton TikTok, YouTube, Reels berjam-jam gitu ya, yang tidak menghasilkan apapun. Soalnya gue akan terpaksa untuk fokus untuk menyelesaikan sebuah game rather than gue ngelihat sebuah potongan video pendek yang gak jelas manfaatnya buat gue gitu. Jadi gimana caranya lo untuk menghilangkan kebiasaan buruk gitu ya? Kita mulai dari yang sederhana aja gitu. Kayak 1, cukup menjalani kehidupan lu seperti normal kayak biasanya aja. Kemudian tulislah kegiatan yang ingin lo lakukan di hari ini gitu. Kemudian lu tulis hal-hal yang lu gak suka atau mungkin sekiranya akan mengurangi atensi lu terhadap suatu hal gitu. Nah kemudian kalau misalkan lu pengen banget nge-scroll app gitu ya, lu kasih aja app limit gitu. Gue memberikan app limit maksimum 1 jam di semua sosmed gitu. Jadi dalam satu hari gue cuma mungkin mentok 1 jam doang scroll sosmed, tapi mungkin beda kalau misalnya di Sabtu Minggu gitu. Dan yang terakhir sebelum lu tidur gitu ya, lu bisa ngelihat hasil review aktivitas screen time-nya di device lu. Let's say kayak gini, lu tidur 8 jam, kuliah 8 jam, scroll sosmed 4 jam, ngebokep 2 jam, swipe Bumble 1 jam, dan juga belajar 1 jam gitu. Planning lu seharian itu ya, lu bisa ngelihat dari mana yang lu nggak suka, dan ya lu bisa coba untuk pelan-pelan menguranginya dan pindahinnya itu ke game gitu. Atau mungkin tempat lainnya yang lu rasa itu lebih bermanfaat, kayak mungkin lari, renang, atau apapun lah gitu loh. Mungkin lu juga kesulitan di awal dan lu akan sangat-sangat pengen ngelakuin hal tersebut gitu ya, tapi percayalah, secara jangka panjang akan sangat bermanfaat. Dalam seminggu, sebulan, lu bahkan akan ngerasain sebuah kebiasaan baru yang akan lu inginkan gitu. Yang pasti ya, lu juga jangan terlalu buru-buru lah untuk mengurangi waktu secara signifikan. Misalkan nih, kayak lu mungkin pertama scrollan TikTok 4 jam sehari gitu ya. Jangan langsung dikurangin sejam atau mungkin cuma 30 menit sehari, itu akan membuat lu craving banget. Jadi lu coba untuk kurangin aja dari 4 jam, mungkin jadi 3 jam dulu, dikurangin sejam, lu pakai sejamnya buat di area yang lain gitu ya. Kalau misalkan 1 jamnya itu dikali 365 hari, lu akan punya banyak banget 365 jam yang bisa lu pakai buat belajar sesuatu atau lu mungkin game gitu. Banyak orang akan ngerasa hal besar akan terjadi dalam waktu singkat gitu ya, tapi enggak teman-teman. Lu mungkin akan sering lihat video motivasi di YouTube yang kayak lu harus tentang grinding, lu harus hustling, lu harus tinggalin semua itu segera di hari ini, dan kemudian lu akan ngerasa kayak ya gue juga bisa kok, gue juga bisa lebih baik daripada hari ini gitu ya. Dan terus lo ke gym, lo lari, lo makan yang sehat, dan kemudian ya pada akhirnya lo kembali ke kebiasaan lo yang awal gitu. Lo scroll lebih lama mungkin, atau bahkan lo mungkin lebih stres daripada sebelum-sebelumnya gitu. Sebuah perubahan besar itu nggak akan terjadi dalam sehari, dan perubahan besar tuh butuh waktu yang cukup lama dan juga konsisten. Dan untuk ngelakuin hal-hal yang baik secara perlahan, dan hingga pada akhirnya lo akan ngebangun sebuah kebiasaan baru yang mungkin akan lo inginkan. So in conclusion, jadi untuk kembali menikmati game-game kayak kita waktu masih kecil tuh adalah sesimpel dengan memainkannya lagi, dan juga mulai nge-stop konten-konten yang lu bikin nagih untuk nge-scroll gitu, kayak ya TikTok, Instagram, Twitter, banyak. Tapi semua itu akan kembali lagi ke elunya, apakah lu akan tetap ingin seperti ini, dan atau mau mulai bikin kebiasaan baru yang bikin hidup lu lebih menarik gitu. Mungkin itu akan kelihatan sulit di awal, tapi itu pasti. Yang penting teman-teman harus konsisten dan ngelakuin perubahan kecil di hidup lo. Dan itu sih yang gue rasain terkait kenapa gue bisa balik main game lagi. Dan yaudah, gue pengen main game lagi ya. Bye-bye.